akan 20 ke 50 gimana dari studi teknik elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tegangan tinggi, transient, dan kendali sistem tenaga. Definisi tegangan tinggi transient. Tegangan tinggi transient T3 atau TTP merujuk pada fenomena lonjakan atau penurunan tajam dalam tegangan listrik yang terjadi dalam waktu singkat. Transient tegangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemutusan sirkuit, perubahan beban listrik secara tiba-tiba, atau gangguan eksternal seperti petir. Ketika terjadi perubahan mendadak dalam suatu sistem kelistrikan, terjadi perubahan cepat dalam tegangan. Tegangan tinggi transient ini dapat mencapai nilai yang jauh melebihi tegangan nominal sistem. Faktor-faktor yang menyebabkan tegangan tinggi transient melibatkan perubahan tiba-tiba dalam arus listrik atau bantuan yang dapat menyebabkan lonjakan atau penurunan tegangan secara signifikan. Faktor yang menyebabkan transient tegangan tinggi. Pertama, keseimbangan daya. Keseimbangan antara kebutuhan beban dengan kapasitas pembangkit kendaraan atau parameter dari stabilan operasi sistem tenaga. Kedua, stabilan frekuensi, yaitu sistem kendali frekuensi tegangan listrik berfungsi untuk menjaga kestabilan frekuensi pada sistem, yaitu 50 Hz dengan toleransi kurang lebih 2%. Yang ketiga, kestabilan tegangan, yaitu kestabilan tegangan merupakan kemampuan sistem untuk menjaga tegangan pada batas toleransi yang diizinkan agar sistem tenaga listrik benar-benar tetap. Selanjutnya, yang keempat, kualitas listrik. Kualitas dari suatu operasi sistem tenaga listrik salah satunya ditentukan dari kestabilan nilai frekuensi pada sistem. Kelima, penggunaan distributed ground, yaitu penggunaan DG seperti fotovoltaik dan mikrohidro dapat mengaruhi bagian generator utama dan mengakibatkan transfer tegangan tinggi. Yang terakhir, pengaruh perubahan kondisi, yaitu perubahan kondisi dalam sistem tenaga listrik seperti gangguan besar atau pil dapat mempengaruhi kestabilan sistem dan mengakibatkan transfer tegangan tinggi. Dampak tegangan tinggi transient. Tegangan tinggi transient pada sistem tenaga dapat memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan manusia dan peralatan listrik. Radiasi medan listrik dan medan magnet dapat yang dihasilkan oleh saluran transmisi listrik tegangan ekstra tinggi sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Dan itu, lonjakan tegangan yang tinggi dapat merusak peralatan listrik,
Untuk mencegah risiko tersebut, diperlukan perlindungan overvoltage pada sistem ledar, seperti suhu protein dan bridge, bersingkat SPD. Contoh kasus pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang semakin populer. Namun, kendali sistem tenaga pada PLTA yang penting untuk menjaga kestabilan sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Salah satu contoh kasus adalah ketika terjadi perubahan kecepatan angin yang tiba-tiba, maka kendali sistem tenaga harus dapat menyesuaikan produksi listrik agar tetap stabil. Jenis-jenis tegangan tinggi transient. Yang pertama, tegangan tinggi sementara, temporary effort voltage. Pada sistem tenaga listrik, merujuk pada lonjakan tegangan yang bersifat sementara dan melebihi nilai normal dalam sistem tenaga listrik. Lonjakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan eksternal atau internal. Untuk mengatasi masalah ini, sistem tenaga listrik dilengkapi dengan berbagai perangkat proteksi seperti proteksi surya petir dan perangkat pengendali tegangan. Selanjutnya, tegangan tinggi persisten atau sustained overvoltage. Pada kondisi di mana tegangan dalam sistem listrik meningkat dan mengelilingi batas desainnya. Overvoltage ini dapat berbahaya seiring dengan beberapa faktor seperti kehilangan kabel, pengaruh lingkungan, dan komponen elektronik yang terputus. Overvoltage yang disebabkan oleh kehilangan kabel misalnya dapat mengakibatkan kehilangan energi dan pola suara yang menyebabkan kebingungan. Ini jenis kendali sistem tenaga. Yang pertama, kendali frekuensi. Kendali frekuensi digunakan untuk menjaga frekuensi sistem tenaga agar tetap stabil. Kedua, kendali tegangan. Kendali tegangan digunakan untuk menjaga tegangan sistem tenaga agar tetap stabil. Yang ketiga, kendali aliran. Kendali aliran daya digunakan untuk menjaga aliran daya sistem tenaga agar tetap stabil. Algoritma dan metode kendali sistem tenaga. Yang pertama, penggunaan algoritma PID atau proporsional integral derivatif, yaitu mengontrol variabel yang dipengaruhi oleh komponen seperti generator, jaringan transmisi, beban, dan model kendali. Parameter ID dan bus atau baterai energi storage system
dioptimasi menggunakan algoritma atau bidang angka untuk meningkatkan efisien dan pendataan sistem. Selanjutnya, metode test press untuk kendali sistem tenaga. Mengendalikan sistem tenaga seperti sistem kendali frekuensi, pembangkit listrik tenaga angin. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan kecepatan referensi generator pada titik daya. Dalam kendali sistem tenaga. Pertama, variabilitas sumber energi terbarukan. Kendali sistem tenaga memerlukan sumber energi terbarukan yang stabil dan aman untuk menjaga kestabilan sistem. Variabilitas sumber energi terbarukan dapat mempengaruhi kinerja sistem tenaga listrik dan memerlukan perhatian yang tinggi dalam pengendalian. Dan terakhir, integrasi sistem energi terdistribusi. Sistem tenaga listrik melibatkan integrasi antara berbagai sumber energi dan sistem peralihan. Kendali sistem tenaga memerlukan pengaturan dan pengendalian yang efisien untuk menjaga keseimbangan antara sumber energi dan sistem peralihan. Jadi dari keseluruhan materi tersebut dapat disimpulkan tegangan tinggi dan siap T3 atau TGT merupakan fenomena lonjakan atau penurunan tajam dalam tegangan listrik yang terjadi dalam waktu singkat yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemutusan sirkuit, perubahan tegangan listrik secara tiba-tiba, atau gangguan eksternal seperti petir. Tegangan tinggi transient dari sistem tenaga dapat memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan manusia dan peralatan listrik seperti radiasi medan listrik yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Selain itu, lonjakan tegangan yang tinggi dapat merusak peralatan listrik. Untuk mencegah risiko tersebut diperlukan perlindungan overvoltage pada sistem tenaga seperti surga protection tipis atau SPD. Ada dua jenis tegangan, yaitu tegangan tinggi sementara, yaitu lonjakan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan eksternal atau internal, dan tegangan tinggi persisten, yaitu tegangan dalam sistem listrik yang meningkatkan melebihi batas desainnya. Selanjutnya ada tiga jenis kendali sistem tenaga, yaitu kendali frekuensi, kendali tegangan, dan kendali aliran. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.